Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya jamil ya badi as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah bi qadir raf'ati rahmah summa talinu juhudu wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah samawi sedanten, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan berzikir. Kita duduk di sini berkali-kali pula ingatakan adalah pilihan-pilihan yang sudah dipilih oleh Allah. Dalam Muqaddimah Syekh Nawawi di kitab Qatrul Ghaus mengatakan bahwa manusia itu ba'daha bi ta'at wa ba'daha bil isyan. Ditakdir sebagian manusia itu dengan ketaatan, ditakdir sebagian manusia itu dengan kemaksiatan. Kita duduk di sini berarti ditakdir dengan ketaatan. Antara takdir itu 5.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta, Allah yang pertama kali itu diciptakan adalah Lauhul Mahfuz. Ketika diciptakan, sebelum ada alam semesta 5.000 tahun, tulislah kata Allah kepada Lauhul Mahfuz. Ditulis kita ini, kita yang lahir tahun sekian, bulan sekian di Indonesia, orang tua kita Islam. Coba kalau kita dilahirkan di negara ateis, di negara Jepang, di negara Cina, mungkin kita menjadi ahli maksiat. Alhamdulillah, dalam bulan puasa ini kita mengaji kitab Samawi yang katanya Samawi ini berarti perjalanan rohani. Samawi itu artinya perjalanan rohani. Di dalam perjalanan rohani ini ada, saya ingat satu riwayat yang mengatakan ketika Kanjeng Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabat yang pasti dikasihi, "Salni, mintalah kau kepadaku," kata Kanjeng Nabi kepada sahabat. "Tidak ya Rasulullah, aku malu." "Mintalah kau kepadaku," sampai 3 kali. Akhirnya sahabat tersebut menjawab, "Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah, menjadi tetanggamu." Kanjeng Nabi Muhammad ngedawuh niki mengketen, "Ainu bikasroti sujudika." Kalau begitu, tolonglah diriku dengan memperbanyak sujud. Tolonglah diriku dengan memperbanyak sujud. Allahu Akbar. Kanjeng Nabi sang kekasih Allah, ketika sahabatnya meminta, sahabat itu bukan langsung didoakan, tetapi disuruh beramal, memperbanyaklah sujud. Nah, kita di sini sebagai hamba amatir, hamba yang bila terkena tetesan sedikit hujan tidak datang, hamba yang ketika berangkat ke tempat ini, ke majelis ini, yang jalan itu bukan kaki dulu, biasanya tangan dulu. Udah orang ya. Wah, udah. Salah jadi mengatakan. Padahal yang jalan kaki. Nah, salah satu kita sebagai hamba amatir di sini adalah meminta, Kanjeng Nabi meminta tolong kepada kita semua dengan memperbanyak, di sini mungkin memperbanyak zikir. Supaya apa Kanjeng Nabi orang isin? Mingkan aku pas akan ngambil kita waktu zikir. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja karena jamnya wis kosong lewat.
Kula bawa kitab kitab samawi makalah kedua sarang di komen dengan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani kitab Nasohibat yang pasti sangat berkaitan. Wingi diterangkan kita itu harus menjaga pandangan karena dari pandangan itu akan membuat toksik pada diri kita. Sampai kamu cuma toksik itu apa, racun yang mencegah racun. Nah ternyata di dalam sebuah hadis pun sudah diterangkan 1445 tahun yang lalu cepet kanjeng Nabi, an-nadratu sahmun mas'umun min sihamil iblis. Pandangan itu adalah racun anak panahnya iblis. Tuh. Famang tarokkaha khaufan, barang siapa menjaga pandangan karena takut minallah kepada Allah Ta'ala, aqtahullahu ta'ala imanan yajidu khilawatuhu fi qalbi, maka Allah akan memberikan orang tersebut manisnya keimanan. Itu kalau kita mampu menahan pandangan dari hal-hal yang jangankan yang dilarang, yang tidak dilarang pun kita mampu menahan, maka Allah akan memberi kita manisnya iman di dalam hati. Karena pandangan itu adalah anak panahnya iblis yang dilancarkan kepada mata kita. Makanya kenapa sih rumput tetangga akan lebih indah? Ya mau kan karena anak pandangan iblis. Padahal isinya ya pada baik. Iya tukang ucup. Isinya pada baik, serius. Oh, enggak jadi tukang rumput mah. Iya tukang rumput kan bakat. Isinya pada baik. Kula tes pribadi, kula tes. Ngedeleng pun ya, ngedeleng rumput yo mlaku nonton. Tak kalau duene dewek tak cakal duene rabis pasti mengkene ki rasane. Wih, kenang ndal ati ki aja wis meneng-meneng ati wis pada bae. Kukus mengkono-kono. Nah, cuma diperindah oleh anak panah iblis tersebut. Makanya di sini dijaga. Juga dikatakan oleh Mama Ghufran rahimallahu ta'ala, qala dalam bahasa Suryani mengatakan qala aidon danaitul hina'a la hasu saka dalam hum la toko sauna lisani atuluhum hiyallahu sun lisanakum min natnil kalami hus linajah min aglalin bisaunil lisan. Itu bahasa Suryani yang artinya ku dekati perkampungan yang ramai, mereka menjadi penjilat yang suka mengadu dalam kesesatan, mereka tidak mampu menjaga lisan, aku tunjukkan mereka, cepat-cepatlah menuju Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah lidahmu dari bau busuknya ucapan, diamlah, sungguh keselamatan dalam belenggu dengan menjaga memelihara lidah. Orang ngerti, kita nih orang ngerti. Al-muradu bi kalamihi. Nah, ini kula sedikit mengerti. Oke, jero kita orang ngerti. Untung anak al-muradu bi kalamihi. Artinya yang diharapkan dari kalamnya Syekh Mama Ghufran, bahasa Arabnya bainama ajiku ing dalam waktune teka isun ahlal qaryati ing ahli kampung allati tastaghiluna ka ana ya ahli kampung iku pada nungkul kabeh bil ghaibati kelawan gibah walumajatin lan mencela wasatamin lan memisuhi walaisat lan ora anak ya ahli qaryah minal ladina yaqdiruna hifdz lisani iku wong kang mampu kabeh ngejaga lisan min qauli mayamna'ullahu saking ucapan
kang larang hu ing si wong sapa Allah, wa haramahu lan kang ngaharamaken Allahu ing ucapan. Fa aqulu mangkang ucap isun isra'u buru-buru sira kabeh kegancangan sira kabeh ila magfiratin maring pengampunan min rabbikum saking pangeran sira kabeh, wamsaku lan meneng sira kabeh lan manggon sira kabeh lan menengah diamlah alsinatakum lisan-lisan sira kabeh min juril qauli saking lacute ucapan atau saking dorakane omongan allati yafsidu a'malukum kang rusak ia lacute omongan amalikum ing amale sira kabeh, wa lamu lan berwasira kabeh inna min salamatikum setuhune iku saking keselamatan sira kabeh hifdul lisan iku menjaga lisan. Jadi di sini diterangkan dalam pengembaraan atau pengembaraan batin atau pengembaraan dohir, melihat fenomena masyarakat sekarang seneng kumpul tapi yang dibicarakan itu adalah apa? Ghibah, mencela, mencaci, memaki. Bahkan hal tersebut difasilitasi, ditonton di TV. Ada fasilitas debat, ada yang katanya seperti apa itu? ILC dan lain sebagainya, saya sebut namanya. Itu adalah CP Kimusonif, hal yang sia-sia karena di situ isinya apa? Isinya ghibah, berburuk sangka dan lain sebagainya. Akhirnya CP Mama Gufron, wahai penduduk kampung ini adalah unit terkecil. Wahai penduduk kampung, diamlah kalian, cepat-cepatlah kalian bertobat. Karena apa? Keselamatan kalian ada di lisan kalian. Kenapa seperti itu? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, di sini dijelaskan, mulutmu adalah ibarat singa. Ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Jika engkau tidak bisa menahannya dan mengarahkan yang semestinya, maka ia akan menerkammu. Apalagi bencana yang disebabkan oleh lisan, sungguh tidak terhitung jumlahnya. Dari mulutlah peperangan, permusuhan, perdengkian dan lain sebagainya itu ada. Bukankah karena mulut kita yang mungkin tidak sengaja mengatakan sebagai jorangan, sing dijorangi lagi sensitif, akhirnya terjadi. Nah, betul. Disambung di kitab Nashahul Ibad sama makolanya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam ucapannya, Abu Bakar Siddiq itu menerangkan ayat Al-Quran yang berbunyi seperti ini: Doharul fasadu fil bari wal bahr. Dohir apa kerusakan fil bari ing dalam daratan, wa fil bahri lan ing dalam lautan. Kerusakan telah nampak di daratan dan di lautan. Ditafsiri oleh Abu Bakar, fi tafsir dalika al-baru utawi daratan huwa lisanu iku lisan. Darat ini ditafsirkan sebagai lisan. Wal bahru utawi laut huwa al-qalbu iku ati. Faidah fasada lisan, maka ketika rusak apa lisan, bisubdi kelawan misui masalah dalam umpamane, bakat alaihi nufusu, maka bakal nangis an nufusu apa awak-awakan,
Kalau rusak kita cangkem kiasan jeplak, maka yang menangis itu adalah kita sebagai manusia. Mungkin menangis karena tersakiti, mungkin menangis karena ucapan-ucapan kita yang tidak layak untuk diucapkan. Faidah fasadal qalbu, maka ketika rusak hati, bakat alaihil malaikatu, maka yang menangis itu adalah malaikat. Namun hati ini kan lalai, hati ini nggak gerunak, baik hati ini ningganet, hati ini kan ria, wis tapi ini kan, wis kan, tes. Nah, di sini diterangkan ria hati sing nangis itu bukan manusia tapi malaikat menangis. Lalai karena apa? Karena kita lalai, karena kita ria. Nah, kerusakan itu sudah nampak. Sayyidina Abu Bakar, baik di lisan kita, di hati kita, itu zaman dulu 1445 tahun yang lalu. Sekarang difasilitasi dengan medsos, dengan lain sebagainya. Di sini sedikit lagi ya. Anda perhatikan, aduh buru-buru bah kita kan. Kenapa sih CP Syekh Nawawi mengatakan wakila li analisana, kenapa sih lisan itu dijadikan cuma satu tok ya, lisan cuma dijadikan satu tok, sedangkan mata dan telinga itu dijadikan dua. Kila li anna hajata, karena sesungguhnya hajat dari mendengarkan dan melihat itu lebih banyak, sedangkan mulut itu cuma dijadikan satu. Maksudnya mah enda aja ake omong. Kenapa mulut dijadikan cuma satu, mata dua, telinga dua? Supaya kita lebih bisa memandang, supaya kita lebih banyak mendengarkan, jangan banyak bicara. Bicara kita hanya untuk yang baik-baik saja, yang untuk berzikir seperti tadi. Ya mungkin itu saja pada yang saya ingin sampaikan, cuma waktu jam 1:30 Semoga wallahu a'lam bishawab.